Pemirsa, sejumlah analis memprediksi pasar keuangan bersiap menghadapi banyak tantangan pekan ini karena akan ada banyak data ekonomi yang dirilis yang akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga nilai tukar rupiah. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia masih mencatatkan kinerja positif di sepanjang pekan kemarin, namun hal itu memberikan ruang konsolidasi atau penurunan sejenak sebelum kemungkinan melanjutkan penguatan. Akan tetapi nilai tukar rupiah maksud kami diperkirakan masih akan mengalami tekanan di sepanjang pekan ini. Penguatan nilai tukar rupiah pada akhir pekan tidak lepas dari peran Bank Indonesia yang terus berupaya menjaga nilai tukar rupiah untuk tetap stabil. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio telah membuka suara soal pelemahan rupiah yang terjadi beberapa hari terakhir. Peri menegaskan Bank Sentral, Bank Indonesia telah mengeluarkan seluruh instrumennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, faktor pelemahan dolar indeks turut menjadi salah satu penopang penguatan rupiah pada perdagangan Jumat pekan lalu. Dolar indeks berbalik melemah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan putaran baru tarif termasuk tarif 100% untuk obat-obatan dari perusahaan yang tidak membangun pabriknya di Amerika Serikat, serta bea masuk untuk truk besar dan produk rumah tangga yang akan berlaku mulai 1 Oktober 2025. Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dibuka Senin pagi ini menguat, melanjutkan penguatan pada penutupan akhir pekan lalu. Namun nilai tukar rupiah di pasar valuta masih mengalami tekanan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi langsung dari Bursa Efek Indonesia. Insan, bagaimana indeks harga saham gabungan dibuka pada pagi ini? Ya, selamat pagi Leo dan juga pemirsa. Kami sampaikan setelah sesi perdagangan pertama di hari Senin ini dibuka dari Bursa Efek Indonesia, perdagangan saham dari Bursa Efek Indonesia pada Senin hari ini melanjutkan kinerja positif ataupun penguatan selaras dengan penutupannya pada Jumat di pekan lalu. Saat ini kami paparkan ataupun kami perlihatkan bagaimana data terkini perdagangan dari pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia, di mana saat ini IHSG berada di level positif atau mengalami penguatan 0,16%, setara di level 8.115 dan setara dengan penguatan sekitar 15 basis poin. Dan pada perdagangan pada pagi hari ini hingga saat ini kami melaporkan telah mencatatkan nilai transaksi sebesar 5,1 triliun rupiah. Nah, Leo, kami juga sempat melakukan konfirmasi terhadap beberapa analis pasar modal, mulai dari analis nilai aset sekuritas Nafan Aji menyampaikan bahwa pergerakan dari IHSG sepanjang hari ini menurutnya masih akan berada di zona penguatan atau uptrend, selaras menanggapi dengan penurunan suku bunga The Fed beberapa waktu lalu. Kalau kita lihat di mana pada Rabu 17 September waktu setempat, Bank Sentral Amerika Serikat telah memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, dan ia juga melihat optimisme terhadap kemungkinan dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga lanjutan di bulan Oktober mendatang. Nafan Aji juga memperkirakan di mana pergerakan dari level IHSG ini masih akan berada di titik support di level 8.023 dan 7.969 dan mencapai titik resisten di 8.152 sampai dengan 8.204. Nah, kalau kita melihat juga beberapa pertimbangan ataupun pandangan dari para analis pasar modal juga menyebutkan bahwa sektor dari teknologi dan juga properti masih akan turut menjadi penggerak selama perdagangan saham sepanjang hari ini. Lebih lanjut dari analis pasar modal, Hans Kueh juga menyampaikan bahwa meski kalau melihat dari sentimen global di mana beberapa waktu lalu Presiden Amerika Serikat Trump juga telah mengeluarkan sejumlah statement yang kembali menaikkan tensi geopolitik seperti adanya pembatasan terhadap beberapa produk obat-obatan, truk dan juga furniture. Namun Hans juga melihat di mana IHSG yang telah mencapai di level tertingginya ini masih akan dibayangi dengan adanya aksi profit taking mendatang. Dan untuk itu juga dari beberapa analis juga menyampaikan bahwa pergerakan IHSG ini masih akan terus melanjutkan penguatan. Di samping itu masih ada beberapa sentimen geopolitik ataupun sentimen global yang masih akan membayangi pergerakan IHSG, mulai dari ketegangan tensi geopolitik di Rusia dan Ukraina serta NATO yang masih meningkat dan didorong dengan harga
volatilitas harga minyak yang masih mengalami kecenderungan mengalami kenaikan. Sementara itu, Leo, kalau kami juga memantau bagaimana pergerakan dari nilai tukar rupiah, memang cukup menarik karena beberapa waktu lalu rupiah sempat mengalami tekanan yang cukup dalam. Kalau kami melihat di mana pada hari Kamis lalu, nilai tukar rupiah tembus hingga di 6.735 di pasar spot. Pada pagi hari ini kami pantau dari salah satu platform, yakni pada Senin hari ini rupiah mengalami penguatan tipis berada di angka 16.662 untuk versi di Bloomberg. Di mana kalau kami melakukan konfirmasi terhadap salah satu pengamat ekonomi mata uang dan juga komoditas, Ibrahim Aswaibi, menyampaikan bahwa pada pekan ini rupiah masih akan mengalami tekanan yang cukup mendalam. Ia memprediksi bahwa rupiah masih akan bergerak di antara 16.730 sampai dengan 16.800. Beberapa faktor yang ia sampaikan kepada kami menyebutkan bahwa sentimen global ini masih sangat mempengaruhi bagaimana tekanan rupiah yang dialami sampai dengan saat ini. Mulai dari bagaimana pergerakan dari ataupun kondisi tensi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah yang masih cukup tinggi. Begitu pula ini juga menanggapi terkait dengan data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 di Amerika Serikat yang cenderung lebih baik dari ekspektasi. Di mana pada data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang di Amerika Serikat yang tumbuh hingga 3,80%, sedangkan ekspektasi pasar berada di angka 3,5%. Ini juga memicu adanya perpindahan dana dari emerging market menuju developed market. Selaras dengan itu, Ibrahim juga menyampaikan terkait dengan faktor ataupun sentimen di dalam negeri yang menyebutkan bahwa dari beberapa pernyataan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa yang masih dianggapnya melawan kondisi pasar. Salah satunya terkait dengan beberapa waktu lalu setelah Menteri Keuangan telah mengucurkan dana sekitar 200 triliun kepada Bank Himbara. Ekspektasi pasar ini menyebutkan bahwa akan adanya menaikkan suku bunga deposito. Namun dari keterangan Ibrahim Aswaibi menyampaikan bahwa kalau kita melihat juga terkait dengan aksi dari Bank Plat Merah yang menaikkan suku bunga deposito falas hingga 4%, akibatnya ini juga memicu terkait perpindahan dana dari deposito rupiah menuju deposito falas. Selain itu juga saat kami pantau di mana terkait dengan aliran modal asing yang keluar hingga 2,71 triliun di pasar keuangan RI pada pekan keempat bulan September ini, dan aliran modal masuk untuk ke pasar saham ini mencapai 4,51 triliun rupiah, namun premi risiko CDS atau credit default swap dari Indonesia di bulan September ini naik hingga ke 83,18 basis point terkait dengan antisipasi sejumlah gejolak ekonomi global yang masih belum pasti, termasuk juga terkait dengan gejolak ataupun pergerakan ataupun tekanan terhadap rupiah. Untuk sementara demikian, Leo. Insan, satu pertanyaan untuk pasar uang, melihat posisi rupiah yang masih dalam tekanan, seperti apa prediksi para analis pasar uang terkait pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika? Apakah memang akan tetap mencoba bertahan di level psikologis 17.000 dengan posisi long dolar atau short dolar, atau seperti apa, Insan? Ya, Leo, saat kami melakukan konfirmasi terhadap pengamat ekonomi, mata uang, dan juga komoditas, Ibrahim Aswaibi, yang menyampaikan bahwa ia memprediksi bahwa terkait dengan pergerakan dari nilai tukar rupiah sepanjang pekan ini masih akan cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam. Kalau tadi saya sampaikan di mana pergerakan rupiah ini masih akan bergerak menurutnya di angka 16.730 sampai dengan 16.800. Ibrahim juga menyampaikan prediksinya bahwa rupiah masih bisa tertekan ataupun mengalami tekanan yang lebih dalam hingga di angka 17.000 di bulan Oktober mendatang. Tentu ini kita melihat bagaimana skema ataupun sejumlah cara yang akan ditempuh oleh pemerintah, baik dari Bank Indonesia maupun juga Kementerian Keuangan, untuk bagaimana bisa menstabilkan kembali nilai tukar rupiah. Selain itu juga, kalau tadi kami sampaikan, memang dari cadangan devisa Indonesia ini mengalami penurunan di bulan hingga di akhir Agustus, turun kalau kita lihat perbandingannya. Ini kalau dari angka cadangan devisa hingga akhir Agustus berada di 157 triliun, sekarang turun 2 miliar US dollar. Untuk sementara demikian, Leo. Kita akan pantau terus pergerakan rupiah dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Insan Suhardi melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.